Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1487. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun tak lama kemudian, Penatua tertinggi kuno menggelengkan kepalanya dan merasakan ada yang tidak beres. Begitu mudahnya untuk melihat kekuatan umat manusia, apalagi pihak lain adalah anggota klan kegelapan. Bukan orang kuat di alam semesta ini. Pihak lain pasti sudah menguasai seluruh alam semesta. Itu pasti bukanlah kekuatan itu, tetapi merupakan kekuatan lain. Penatua tertinggi kuno pun mengerucutkan matanya. Namun ketika dirinya lagu, saat ini Tuan Pojun mencibir dan lalu datang untuk membunuhnya lagi. Aura kegelapan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, dan aura kegelapan ini disertai dengan garis-garis kekuatan asal manusia. Kombinasi keduanya secara instan menciptakan keadaan yang sangat. Boom, boom. Serangan-serangan itu diredam dengan panik. Terlebih lagi kekuatan menakjubkan dari darah Raja Kegelapan menyebar dari tubuh Tuan Pojun. Duar. Tentakel-tentakel kegelapan yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Ini bukanlah tentakel yang sebenarnya, tetapi itu adalah tentakel yang tercipta dari konsentrasi yang menakjubkan dari asal mula kegelapan matahari. Berapa banyak hampir menutupi seluruh langit di sana. Aura kuat dari darah Raja Kegelapan langsung menyelimuti seluruh tanah telarang kegelapan. Di bawah tekanan ini, Lin Yuan Supreme dan Si Kongjian mundur. Hati mereka bergetar. Darah Raja Kegelapan terlalu menakutkan bagi orang kuat dari klan kegelapan. Itu adalah kekuatan yang sangat tak tertahankan, dan mereka merasakan tekanan dari tingkat jiwa. Saat ini Tuan Pojun dan Penatua tertinggi kuno bertarung dengan sengit, dan kedua belah pihak berimbang. Meskipun kultivasi Penatua tertinggi kuno lebih tinggi daripada Tuan Pojun, namun dia tidak memiliki banyak nyawa, dan energi serta darahnya juga tidak sebegitu kuat seperti Tuan Pojun yang memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Itu tidaklah cukup untuk bisa menindasnya. Kalian pergi dan curi senjata sumber jiwa iblis itu, kata Tuan Pojun di saat Tuan Pojun merawan makhluk-makhluk supreme tertinggi kuno itu. Tahta Supreme meneriaki leluhur Anlei dan yang lainnya. Ya, baik. Seorang leluhur seperti Lur Anlei dan yang lainnya tampak bersemangat, dan mereka tanpa ragu-ragu mereka langsung bergegas menuju ke senjata sumber jiwa iblis. Kemudian mereka mengambil tindakan satu demi satu, dan aura asli gelap seperti tentakel satu demi satu bertumpuk kepada sumber jiwa iblis. Asal mula kegelapan itu menyatu ke dalamnya, mulai mencoba mengendalikan senjata sumber jiwa iblis. Duar. Sebuah aura tiba-tiba melonjak keluar dari seluruh senjata sumber jiwa iblis, dan energi iblis yang menakjubkan mengelilingi mereka. Sepertinya itu dengan panik menolak penjarahan dari leluhur Anlei juga yang lainnya. Saat ini tahta Singgasana Supreme bertarung melawan Patriark Abis Gerhana Supreme, sementara Tuan Pojun dia bertarung melawan Penatua tertinggi kuno. Sementara leluhur Anlei dan yang lainnya mencoba untuk bisa mengendalikan senjata sumber jiwa iblis. Kedua belah pihak segera menjadi seimbang, dan tiga orang yang hadir, Qin Chen, segera menjadi waspada. Kenapa kalian bertiga tidak mencoba mengendalikan senjata sumber jiwa iblis itu? Kata Tuan Pojun, dia menoleh dengan penuh perhatian, dan boom, matanya sepertinya mampu menembus langit dan bumi, dan kemudian mata Tuan Pojun langsung tertuju kepada Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Segera ditatap oleh Tuan Pojun, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun gemetar. Penampilan seperti itu terlalulah menakutkan. Meskipun mereka berdua adalah Master Supreme Tahap Tengah, dengan tampilan seperti itu, pikiran mereka tetap bergetar dan tubuh mereka sepertinya akan runtuh. Terutama kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Tuan Pojun ini menyebabkan penindasan yang menakjubkan pada mereka di tingkat jiwa. Ini adalah penindasan yang kuat terhadap bawahan oleh atasan. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun segera memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa. Terutama Si Kongjian yang samar-samar dirinya juga telah mengetahui identitas asli Qin Chen. Jadi keputusannya tentu saja bergantung kepadanya.
Kalian jangan bergerak gegabah, kata Qin Chen. Dia mengirim pesan kepada mereka berdua. Darah Raja Kegelapan sangat tidak aktif di tubuhnya. Kemudian dirinya memandang Tuan Po Jun dengan hormat. Bawahan ini tidak aktif di bawah keagungan Anda. Jadi, bawahan telah kehilangan akal sehatnya. Sebentar, mohon maafkan saya akan pergi ke sana sekarang. Setelah kata-kata itu, Qin Chen pun memimpin Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun menuju ke senjata sumber jiwa iblis dalam sekejap. Dan mereka bertiga semuanya mengerahkan sumber kegelapan untuk dapat mengendalikan senjata sumber jiwa iblis. Tuan Po Jun melirik Qin Chen dan sedikit mengerutkan kening. Samar-samar dirinya merasakan ada yang tidak beres, tetapi dirinya tidak tahu apa yang tidak beres tersebut. Pada saat ini serangan penatua tertinggi kuno terus-menerus bertartangan, membuat Tuan Po Jun pun tidak boleh terganggu dan terus menangkisnya. Sementara di depan senjata sumber jiwa iblis, Qin Chen menanamkan kekuatan di tubuhnya ke senjata sumber jiwa iblis itu sambil mengirimkan pesan untuk mengingatkan Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme. Kalian berdua, berhati-hatilah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, segeralah pergi dari sini. Bawa orang-orangmu untuk meninggalkan alam semesta ini dan kembali ke benua gelap, kata Qin Chen kepada mereka berdua. Tapi Tuan, Anda... Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme keduanya menoleh dengan kaget. Jangan tanya kenapa, kata Qin Chen matanya menjadi tajam. Dan Qin Chen meletakkan tangannya pada mereka berdua. Seketika aura mengerikan dari darah Raja Kegelapan langsung mengalir ke dalam tubuh mereka berdua. Kemudian melewati mereka dalam sekejap. Boom, Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun segera merasa bahwa darah di dalam tubuh mereka mendidih. Dan asal-usul mereka bersorak kegirangan. Karena ini adalah kekuatan dari darah Raja Kegelapan. Karena Qin Chen menanamkan jejak kekuatan darah Raja Kegelapan ke tubuh mereka berdua, yang tidak hanya dapat mengaktifkan aktivasi asli di tubuh mereka, tetapi juga dapat meninggalkan bekas di tubuh mereka. Pada saat ini, baik Si Kongjian yang sudah mengetahui identitas Qin Chen maupun Lin Yuan Supreme yang baru saja menebak, mereka berdua terkejut, tetapi bersemangat di dalam hati mereka dan tidak dapat mempercayainya. Darah Raja Kegelapan adalah keberadaan yang sangat mulia. Tindakan Qin Chen setara dengan memberikan nama keluarga kepada seorang budak oleh seorang tuan. Apakah Anda sudah dikenali oleh keluarga kerajaan? Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme sama-sama bersemangat sekaligus bingung. Karena jika Tuan An itu adalah anggota keluarga kerajaan, lalu mengapa Tuan An itu bersikap begitu rendah di depan Tuan Po Jun? Qin Chen sepertinya mengetahui keraguan di hati mereka berdua dan Qin Chen pun berkata dengan suara yang dalam. Saya tahu keraguan di hati Anda. Ya, saya juga adalah anggota keluarga kerajaan kegelapan. Tetapi saya tidak berasal dari garis keturunan yang sama seperti dengan garis keturunan Tuan Po Jun. Dan kedatangan tujuanku ke benua Hayu kali ini adalah untuk mencoba mengendalikan harta karun klan iblis, yaitu senjata sumber jiwa iblis dan juga menyelidiki penyebab kematian dari Kaisar Sitian. Kata Qin Chen, penyebab kematian Kaisar Sitian. Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun terkejut. Mungkinkah? Pada saat ini mereka berdua tiba-tiba teringat akan rumor yang telah beredar di antara para pemimpin tertinggi klan kegelapan selama bertahun-tahun. Yaitu rumor yang mengatakan bahwa kematian Kaisar Sitian bukan hanya karena jebakan umat manusia, tetapi juga karena dirinya dijebak oleh garis keluarga kerajaan gelap lainnya. Mungkinkah penyampaian pesan ini sebenarnya tidak benar? Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme pun terkejut. Pada saat ini, suara Qin Chen terdengar lagi di benak mereka. Saya pikir Anda seharusnya sudah menebaknya. Ya, kematian Kaisar Sitian bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah seseorang yang berkolusi dengan umat manusia dalam semesta ini untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan mengungkap posisi dari Kaisar Sitian. Sebuah jebakan khusus dipasang untuk Kaisar Sitian yang menyebabkan jatuhnya Kaisar Saktian, dan saya di sini untuk menyelidiki kebenarannya. Dan sekarang saya telah menyelidiki kebenarannya dengan jelas. Pembunuhnya tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Po Jun itu. Boom! Kata-kata Qin Chen jatuh ke telinga Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme dan itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba menakjubkan. Master, Sitian ternyata sebenarnya dibunuh oleh Master Tuan Po Jun. Pada saat ini Si Kongjian dan Lin Yuan Supreme terguncang dan mata mereka merasa ngeri. Rahasia ini terlalu menakutkan dan ini terkait dengan pertikaian di antara para pemimpin tertinggi klan kegelapan yang membuat mereka berdua merasa ketakutan.
Meskipun tanah suci Shikong dan sekte suci Lin Yuan sangat kuat dan dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak lemah di benua Hayu ini, namun dibandingkan dengan keluarga kerajaan, mereka benar-benar seperti semut. Sekali terlibat dalam konspirasi semacam itu, maka keluarga mereka bisa musnah dalam hitungan detik. Shikongjian dan Lin Yuan Supreme dipenuhi dengan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Qin Chen. Mengapa tuanku ini memberitahukan rahasia seperti itu kepada mereka? Pada saat ini wajah Qin Chen menjadi serius. Alasan saya memberitahu Anda adalah untuk memberitahu Anda bahwa garis keturunan Tuan Po Jun lah yang telah melanggar tujuan klan kegelapan saya. Dia berkolusi dengan orang asing dan membunuh sesama anggota klan. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Saya harap setelah kalian kembali ke benua gelap hidup-hidup, kalian harus mengatakan konspirasi ini dan mengungkap konspirasi ini kepada dunia. Memungkinkan semua orang di klan kegelapan kita melihat dengan jelas niat jahat mereka. Dan kalian tidak perlu khawatir, tidak akan ada yang mempercayai kata-kata kalian. Karena selama kalian kembali ke benua gelap, kekuatan darah raja kegelapan di tubuhmu yang telah aku suntikan akan membuktikan kebenaran perkataanmu ini. Kuharap kamu akan melakukannya. Dan kuharap kamu tidak akan mengecewakan harapan saya. Dan Anda juga bisa memberikan kontribusi pada klan kegelapan dengan membersihkan kejahatan dengan ini, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tampak wajah yang sangat bertekad. Tetapi bagaimana denganmu, tuanku? Kata Shikongjian. Dia dan Lin Yuan Supreme memandang Qin Chen. Qin Chen memberitahu mereka rahasia ini karena dia ingin mereka mengungkap kebenaran setelah kembali ke benua gelap. Tetapi bagaimana dengan Qin Chen sendiri? Qin Chen menatap Tuan Po Jun dengan dingin. Saya khawatir Po Jun ini telah mengetahui identitas saya. Dengan kekejaman dan kolusinya dengan umat manusia di dunia ini, dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi dari sini dengan mudah, kata Qin Chen. Mendengar itu Shikongjian dan Lin Yuan Supreme terkejut. Mereka berdua langsung menyadari bahwa Qin Chen mungkin saja akan terbunuh di sini. Dan mereka berdualah yang akan menjadi harapan Qin Chen untuk bisa memberikan kebenaran ini kepada publik. Begitu pemikiran ini muncul, keduanya langsung ketakutan. Namun pada saat ini dengan keras Tuan Po Jun dan Penatua tertinggi kuno tiba-tiba terbang terbalik di kampan. Mereka berdiri di udara satu sama lain. Keduanya memiliki bekas luka, aura mereka lemah dan aura mereka saling bertarung dan terus-menerus menekan satu sama lain. Namun tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Darah Raja Kegelapan Tuan Po Jun memanglah sangat kuat, tetapi garis keturunan klan Iblis Abis itu juga sama sekali tidak biasa. Terlebih lagi serangan Penatua tertinggi kuno sebelumnya juga mengandung kekuatan sihir yang tak terbatas, yang membuat darah Raja Kegelapan yang telah dicoba dan diuji sebelumnya tidak mampu untuk menghancurkannya. Sial, jika bukan karena garis keturunanku tidak bisa digunakan sepenuhnya di dunia ini, bagaimana kita bisa berada dalam kekacauan seperti itu? Tuan Po Jun marah. Di dunia ini, kekuatan ilahi darah raja kegelapannya tidak dapat dikerahkan kekuatan penuhnya. Begitu pemikiran ini keluar, Tuan Po Jun tiba-tiba terkejut dan tiba-tiba menatap Qin Chen. Pada saat ini, Tuan Po Jun tiba-tiba mengerti mengapa dia merasakan ada yang tidak beres dengan Qin Chen sebelumnya. Karena sebelumnya Qin Chen sangat natural di bawah tatapannya dan tidak terintimidasi sama sekali. Selain itu, Qin Chen memiliki aura di dalam dirinya yang membuatnya sedikit takut. Bagaimana ini mungkin? Darah dengan darah Raja Kegelapan yang mengerikan. Para klan kegelapan seharusnya tidak bisa menatap langsung ke matanya dan akan takut hanya dengan aura yang dikeluarkan oleh Tuan Po Jun. Tetapi Qin Chen ini tidak takut sama sekali. Siapa kamu sebenarnya? Kata Tuan Po Jun. Dia mengerutkan kening dan menatap Qin Chen lalu bertanya dengan suara yang tegas. Di saat yang sama, Tuan Po Jun melihat ke arah tahta Singgasana Supreme dan lalu berkata dengan dingin, "Yang mulia, siapa orang ini?" Tahta Singgasana Supreme tertegun. "Tuan, anak ini berasal dari klan kegelapan kita, tapi kami tidak tahu asal-muasalnya secara fisik. Orang ini datang bersama orang-orang dari Tanah Suci Shikong dan Sekte Suci Lin Yuan," kata tahta Singgasana Supreme. Tanah Suci Shikong dan gerbang Sekte Suci Lin Yuan, kata Tuan Po Jun. Dia pun seketika memandang Shikongjian dan Lin Yuan Supreme. Dan mereka berdua langsung merasakan jejak aura menakutkan yang menekan mereka berdua, membuat wajah Shikongjian dan Lin Yuan Supreme pun menjadi pucat. Ekspresi mereka sedikit berubah dan hati mereka menjadi sangat ketakutan.
"Siapa orang ini?" kata Tuan Po Jun. Dia berteriak dengan tajam. Mendengar pertanyaan itu, si Kong Jian dan Lin Supreme pun melirik Qin Chen. Hati mereka tiba-tiba terangkat dan mereka tidak berani berbicara. Melihat kedua master itu tidak berani berbicara, hal itu membuat Tuan Po Jun menjadi dingin. Beraninya kedua orang ini tidak menjawab pertanyaannya dan itu mencari kematian. Si Kong Jian, Lin Yuan Supreme, "Apakah kamu tidak akan menjawab pertanyaan Tuan Po Jun?" kata Lelur Anlei. Dia berteriak dengan dingin dengan aura yang arogansi. Boom! Banyak leluhur gelap juga mereka telah sepenuhnya menyelimuti senjata sumber jiwa iblis pada saat ini, dan asal-usul kegelapan yang mengepul mengalir ke dalam senjata sumber jiwa iblis dengan gila-gilaan, dan mereka sudah mencoba untuk sepenuhnya mengendalikan senjata sumber jiwa iblis. Tidak akan bicara. Sementara Tuan Po Jun dia menatap Qin Chen dengan mata yang tajam. Tiba-tiba dia merutkan kening dan melayangkan tamparan ke arah Qin Chen dengan keras. Duar! Kekuatan mengerikan pun langsung meledak ke arahnya. Kekuatan itu terlihat sangat menjulang tinggi. Itu turun menutupi langit dan bumi dan turun ke arah kepala Qin Chen. Mata Lelur Anlei yang melihatnya langsung berbinar. Dirinya sudah lama tidak menyukai Qin Chen, dan tepat pada waktunya, pria ini bahkan berani menyinggung Tuan Po Jun dan mencari kematian. Ketika kekuatan ini datang, Qin Chen langsung merasa seolah-olah jiwanya telah runtuh dan tubuhnya akan hancur di tempat. Tuan Po Jun, master dari klan Darah Raja Kegelapan, tingkat supreme tahap akhir ini begitu kuat, sehingga di bawah pukulan ini Qin Chen bahkan merasa sulit baginya untuk bernapas, dan dia akan mati lemas di tempat. Apakah kamu peduli dengan identitasku? Kata Qin Chen. Dia berteriak tajam, ekspresi keganasan melintas di matanya, dan segera sebuah pedang kuno misterius tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan pedang karat misterius. Dan duar! Aura gelap yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga dipicu olehnya dalam sekejap, dan boom! Sinar cahaya pedang muncul di antara langit dan bumi. Cahaya pedang itu menebas dengan keras seperti kilat dan lalu bertabrakan dengan tamparan yang dilepaskan oleh Tuan Po Jun. Duar! Cahaya pedang hancur dan Qin Chen terbang mundur ke belakang. Kekosongan di belakang Qin Chen juga hancur, dan itu langsung dimusnahkan. Namun kekuatan telapak tangan tamparan yang dipasang Tuan Po Jun pun juga langsung terbelah oleh cahaya pedang yang dipasang oleh Qin Chen. Kekuatan bergulir, darah Raja Kegelapan menyebar dengan gila-gilaan dari tubuh Qin Chen, menyapu seluruh dunia ini. Darah Raja Kegelapan. Merasakan aura ini, Lelur Anlei dan yang lainnya semuanya langsung tercengang. Apakah anak itu juga berasal dari klan Raja Kegelapan? Boom! Pada saat ini di tubuh Qin Chen melonjak dengan napas mengerikan dari darah Raja Kegelapan, dan darah raja yang seperti lautan menyapu mewarnai dunia dengan warna darah. Di tangan Qin Chen, pedang karat misterius itu bergetar, dan aliran darah yang menakjubkan melesat ke langit, membentuk kekuatan yang seimbang dengan Tuan Po Jun. Ini adalah kemampuan unik yang dikuasai Qin Chen dari darah Raja Kegelapan. Awalnya kekuatan Qin Chen bisa mengalahkan puncak supreme tahap tengah, tapi pasti akan berbahaya ketika menghadapi kekuatan ahli di ranah puncak supreme tahap akhir. Bagaimanapun Qin Chen saat ini bahkan bukan ahli supreme. Namun karena darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen dan juga ditambah sumber kegelapan tak berujung yang telah diserapnya selama ini, juga dipadukan dengan pedang karat misterius, Qin Chen pun mampu bertahan dari serangan Tuan Po Jun. Namun meskipun begitu, tubuh Qin Chen masih gemetar dan dia merasa seperti akan hancur di tempat. Qin Chen pun segera menekan bau darah dari tenggorokannya, matanya dingin dan sumber kegelapan melonjak seluruh tubuhnya, seolah-olah dewa kegelapan telah turun dan menatap Tuan Po Jun dengan dingin. Apakah kamu juga berasal dari keluarga kerajaan kegelapan? Kata Tuan Po Jun. Dia menatap Qin Chen dengan mata yang dingin. Ya, terus kenapa? Po Jun, apakah kamu tidak ingin membunuhku sekarang? Kata Qin Chen yang menus dingin. Dia berdiri selangkah demi selangkah, dikelilingi oleh aura darah Raja Kegelapan. Qin Chen berubah menjadi anggota klan kegelapan biasa menjadi seorang ahli dari klan darah Raja Kegelapan dalam sekejap. Aura kekerasan menyapu darinya, membuat Lelur Anlei dan yang lainnya menjadi pucat. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen ternyata berasal dari keluarga kerajaan kegelapan. Mereka benar-benar tidak menduga ini.
Tetapi ketika mereka melihat ke belakang, itu masuk akal. Jika mereka bukan dari anggota klan Raja Kegelapan, bagaimana si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme bisa mengikuti anak ini dengan sangat patuh dan juga setia? Kemunculan Qin Chen membuat orang-orang dari klan Iblis Yuan, termasuk penatua tertinggi kuno Patriark Abyss, membeku di dalam hati mereka. Klan Raja Kegelapan lainnya, hal ini membuat hati mereka terasa dingin dan mata mereka juga menjadi dingin. Satu-satunya hal yang membuat mereka lega adalah aura kultivasi Qin Chen tidak terlalu kuat, dan itu sama sekali bukan sosok tingkat supreme. Dan ketika mereka sedang cemberut dan waspada, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi pada mereka. Karena mereka kemudian melihat mata Tuan Po Jun tertuju kepada Qin Chen. Dia terus-menerus bertanya-tanya dan bahkan mengabaikan penatua tertinggi kuno di samping, dan malah berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Mata Tuan Po Jun berbinar dengan pelangi ilahi menatap Qin Chen terus-menerus. Apakah kamu berasal dari garis keturunan dengan aura berdarah raja itu? Ya, tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Siapa kamu sebenarnya? Kata Tuan Po Jun. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa dirinya merasa sedikit tidak nyaman di saat pertama kali melihat Qin Chen. Itu ternyata karena aura darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen itu berasal dari garis keturunan Kaisar Sitian, dan secara inheren itu memusuhi dirinya. Yang membuat Tuan Po Jun semakin bingung adalah darah Raja Kegelapan pada tubuh Qin Chen itu tampaknya tidak murni, itu sedikit bercampur, seolah-olah itu disamak dengan cara tertentu, dan ada aura di tubuhnya yang benar-benar sangat berbeda dari darah Raja Kegelapan. Boom! Sambil berteriak dengan keras, Tuan Po Jun mengambil tindakan secara langsung, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir seperti lautan luas bergegas menuju Qin Chen. Katakan padaku, apa asal-usulmu? Tuan Po Jun berteriak dengan dingin dengan niat membunuh, tanpa memperdulikan status dan identitas Qin Chen sebagai keluarga Kerajaan Kegelapan, dan tidak ada penyembunyian niat membunuh dari matanya. Ada keluarga Kerajaan Kegelapan lainnya di sini, tidak peduli apa. Itu adalah ancaman besar baginya. Sementara di samping, ekspresi si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme berubah drastis, dan mereka bergegas maju lalu berkata dengan mendesak, Tuan Po Jun, kita semua berasal dari klan Kegelapan. Mengapa tidak? Duar! Namun Tuan Po Jun mengabaikan mereka berdua sama sekali, dan lalu menekan mereka dengan tangannya yang besar. Dengan suara letupan, si Kong Jian dan Lin Yuan Supreme pun keduanya langsung terlepas.